Penemuan scrolling tanpa batas berhasil mengubah kehidupan jutaan manusia. Teknologi itu mengubah penggunaan media sosial hingga menimbulkan kecanduan. Dalam pengakuan bersalahnya, sang penemu scrolling tanpa batas menyebut waktu bernilai usia 200.000 manusia terbuang percuma setiap hari karena penemuannya. Bagaimana sang penemu scrolling tanpa batas itu hingga menyesal sangat dalam? Saksikan kisahnya dalam video berikut ini. Sebuah eksperimen nyeleneh digelar peneliti Cornell University kepada 50 orang. Mereka diminta menikmati sop, di mana di bagian bawah mangkuk tersambung selang rahasia yang terus-menerus mengisi mangkuk itu dengan sop. Mereka menamakan eksperimen itu sebagai mangkok tanpa habis. Hasil eksperimennya luar biasa. Mereka yang menikmati sop lewat mangkok tanpa habis ternyata makan 73% lebih banyak dibandingkan mereka yang menikmati sop lewat mangkok biasa. Bagaimana ini bisa terjadi? Betapapun aneh kedengarannya, ternyata manusia mengasosiasikan perasaan puas lebih besar lewat indera penglihatan atau apa yang dilihat di mangkok dibandingkan dengan apa yang dirasakan di perut. Bagi sebagian besar orang, ada isyarat visual atau patokan yang telah mereka tetapkan saat makan, yaitu mangkok atau piring menjadi kosong atau habis. Mereka makan mencapai patokan itu hingga merasa terpuaskan. Maka ketika secara diam-diam mangkok itu terus diisi, mereka akan terus makan meskipun patokan puas sebelumnya sudah terpenuhi. Pada saat akhir eksperimen, mereka tidak percaya sudah mengonsumsi sop lebih banyak dibandingkan biasanya sesuai dengan patokan. Bagaimana eksperimen ini bisa berhubungan dengan dunia teknologi? Perusahaan teknologi cenderung mengadopsi prinsip yang sama. Mereka merancang aplikasi yang secara otomatis terus melayani penggunanya lebih banyak konten tanpa menanyakan apakah para pengguna menginginkan atau tidak. Sama seperti sop dalam mangkok tanpa habis. Dalam menggunakan media sosial, kita tidak menyadari bahwa kita terus scrolling ke bawah tanpa pernah merasa puas. Kapan terakhir kali Anda melihat dasar feed Facebook, Twitter, atau Instagram? Mungkin tidak pernah. Semua yang dilakukan itu terjadi karena keberadaan teknologi infinite scrolling atau menggulir tanpa berhenti. Lihat ketika Anda menonton YouTube, video berikutnya akan terus muncul. Anda baru saja menonton episode di Netflix, episode berikutnya langsung berjalan tanpa Anda memiliki kesempatan sedikit pun untuk secara sadar memikirkan apakah Anda masih ingin menonton. Begitu pula ketika Anda menonton satu video Facebook yang mulanya ingin Anda tonton hanya sebentar saja, ternyata sudah setengah jam dan Anda sudah menonton 6 atau lebih video lagi di Facebook. Semua itu tidak akan terwujud andai seorang anak muda berusia 22 tahun tidak menemukan teknologi infinite scroll atau scrolling tanpa batas. Bagaimana mulanya hingga infinite scroll ditemukan? Infinite scroll diinisiasi oleh Asa Raskin, anak pakar user interface yang juga inisiator proyek Macintosh di Apple, Jeff Raskin. Pada tahun 2006, Asa Raskin mendirikan Humanisat, sebuah perusahaan konsultasi user interface. Ketika itu, dia menyadari bahwa setiap melakukan pencarian di Google, kemudian belum puas menemukan di halaman satu, dia harus mengeklik halaman lain hingga menemukan pencarian yang dimaksud. Kata dia, tidak ada yang tahu apa yang bersembunyi di balik angka-angka hambar itu. Jika seseorang menemukan sesuatu yang bagus di halaman keempat, dia harus melakukan klik 3 kali lebih dulu secara percuma. Jika saya tidak menemukan apa yang saya inginkan di halaman pertama, saya biasanya akan menyerah begitu saja, kata Raskin. Menurut dia, masalah terletak pada setiap kali pengguna diminta mengklik ke halaman berikutnya, mereka ditarik dari dunia konten ke dunia navigasi. Mereka tidak lagi memikirkan apa yang mereka baca, tetapi tentang bagaimana mendapatkan lebih banyak. Karena itu, mematahkan alur pemikiran dan memaksa mereka berhenti membaca sama dengan memberi kesempatan mereka meninggalkan situs. Dan seringkali mereka melakukannya. Kesimpulannya, jangan memaksa pengguna untuk meminta lebih banyak konten, berikan saja kepada mereka, kata Raskin. Dari problem itulah, Raskin berhasil menemukan infinite scroll. Implementasi pertama kalinya dilakukan di aplikasi milik perusahaannya pada 28 April 2006, hingga kemudian digunakan di hampir semua situs maupun aplikasi perusahaan besar. Setahun kemudian, Raskin bergabung di Mozilla.
Dia pernah bicara dalam sebuah forum di Google pada 2009 tentang temuannya, dan uniknya infinite scroll ini tidak diaplikasikan di Google. Bertahun-tahun kemudian, penemuan sederhana anak muda itu berhasil mengubah kehidupan jutaan manusia. Teknologi itu mengubah penggunaan media sosial hingga menimbulkan kecanduan. Profesor Daniel Kruger dari University Michigan setuju bahwa metode yang digunakan oleh perusahaan media sosial mengaktifkan mekanisme otak yang mirip dengan kokain, menimbulkan kecanduan. Sebuah artikel oleh Purohit, Barclay, dan Holzer menyebut platform media sosial sengaja dirancang untuk memicu pola penggunaan adiktif, menggunakan model hook untuk membantu pembentukan kebiasaan terpaku pada layar ponsel. Sang penemu Asa Raskin menyadari pengaruh buruk hasil temuannya. Inovasi membuat pengguna melihat ponsel mereka jauh lebih lama dari yang diperlukan. Dia tidak menyadari betapa scrolling tanpa batas itu menimbulkan kecanduan. Scrolling tanpa batas memungkinkan pengguna untuk menggulir konten tanpa henti, tanpa melakukan klik. Jika Anda tidak memberikan waktu bagi otak Anda untuk mengejar rangsangan, Anda akan terus melakukan scrolling, kata Raskin. Menurut dia, banyak desainer terdorong menambahkan fitur scrolling tanpa batas dalam produknya karena model bisnis perusahaan besar yang mempekerjakan mereka. Untuk mendapatkan pendanaan, untuk menaikkan harga saham, jumlah waktu yang dihabiskan orang di aplikasi harus ikut naik. Jadi ketika tekanan terhadap desainer datang, mereka mencari cara termudah untuk membuat orang tetap ketagihan, yaitu scrolling tanpa batas. Sekarang, Raskin mengaku bersalah dengan penemuan itu. Dalam pengakuannya, dia menyebut waktu yang bernilai usia 200.000 manusia terbuang setiap hari karena penemuannya. Ya, ada satu pelajaran penting dari penemuan scrolling tanpa batas ini, yaitu bahwa mengoptimalkan sesuatu untuk kemudahan penggunaan tidak berarti yang terbaik bagi pengguna atau bagi kemanusiaan. Kini, Asa Raskin hidup dalam telepon seluler yang diset dengan mode monokrom. Cara ini dia lakukan untuk meminimalisasi penggunaan aplikasi sekaligus mengurangi kecanduan. Cara Raskin membuat kita semakin sadar bahwa waktu sungguh berharga. Seharusnya pula, perusahaan teknologi raksasa lebih fokus pada kualitas waktu yang dihabiskan di platform mereka daripada kuantitas waktu. Apakah Anda setuju?